Hadis 525 kan udah disebutin tadi. 525. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling mencuri yang mana adalah yang mencuri sholatnya. Orang yang paling mencuri adalah yang mencuri apa? Sholatnya. Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mencuri sholatnya? Maka Rasul menjelaskan bagaimana tata cara mencuri sholat. Itu seseorang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dan manusia yang paling bakhil adalah yang bakhil dengan mengucapkan salam. Nah, sini ibu, ya, menunjukkan celaan terhadap orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dan orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya itu tidak sah sholatnya. Karena sudah dalam hadis demikian yang lain, la tujzi sholatu man la yuqimu sulbahu ya fi ruku' was sujud. Tidak mencukupi sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan sujud. Berarti menyempurnakan ruku dan sujud bagaimana caranya? Itu dengan cara meluruskan punggungnya saat ruku. Jadi ketika ruku dia sudah betul-betul sempurna rukunya, ya. Dengan cara apa? Itu di punggungnya diluruskan, tangannya betul-betul mencengkeram apa? Lututnya. Lalu dia mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Itu disebut sempurna rukunya. Nah, terkadang ada orang ya, ketika dia ruku belum sempurna udah sami Allah liman hamidah, belum sempurna. Nah, ini kata Rasulullah, orang yang paling mencuri itu dia mencuri sholatnya. Dia tidak sempurnakan ruku dan sujud. Dan pernah saya sampaikan hadisku tentang ada orang yang 60 tahun sholat nggak diterima. 60 tahun sholat nggak diterima. Bagaimana itu? Kata Rasulullah, yutimmu ruku'ah wala yutimmu sujud. Dia sempurnakan ruku'nya tapi tidak sempurnakan sujud. Yutimmu sujud wala yutimmu ruku'ah. Dia sempurnakan sujudnya tapi tidak sempurnakan ruku'nya. Berarti ya, tidak menyempurnakan ruku dan sujud itu menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ini bahaya sekali. Ya. Hadis 526. Wa an Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu qala kharajna hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabayana. Wa sallayna khalfah. Falamaha bi mu'akhkhari 'ainihi rajulan la yuqimu salatahu yani sulbahu fi ruku'. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ya ma'syaral muslimin la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Dari Ali bin Syaiban, ia berkata, kami keluar sampai kami datang kepada Rasulullah SAW dan kami pun membaiat beliau. Dan kami pun sholat di belakang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melihat dengan ujung matanya seorang laki-laki yang tidak menegakkan sholatnya, artinya tidak meluruskan punggungnya saat ruku. Ketika telah selesai sholat, Rasulullah bersabda, wahai kaum muslimin, tidak sah sholat bagi orang yang tidak menegakkan punggungnya dalam ruku dan sujud. Dikeluarkan Imam Ahmad di Ibnu Majah. Perhatikan ibu sekalian, ya.
Di sini Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki, dia sholat bersama Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia ternyata tidak menegakkan punggungnya. Artinya dia tidak meluruskan punggungnya. Dia betul tidak melakukan rukuk tidak secara sempurna. Rukuk ya kan cuma begini doang, nggak sungguh-sungguh benar-benar rukuk begitu. Apa yang terjadi? Ya, Rasulullah SAW kemudian mengatakan apa? Wahai kaum muslimin, tidak sah sholat bagi orang yang tidak menegakkan rukuk dan sujud. Di sini kita ambil faedah ibu-ibu. Faedah yang pertama, wajibnya ya meluruskan punggung saat rukuk dan sujud. Dan bahwasanya itu termasuk rukun, dimana kalau ditinggalkan ya menyebabkan tidak sah sholatnya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 3 halaman 261, al-intisabul masyru' al-mu'tabar fihi nasbu faqari dhuhuri, bahwa yang dianggap adalah yaitu meluruskan tulang punggung. Ya, meluruskan apa? Tulang punggung. Berarti yang hendaknya betul-betul kita berusaha untuk apa? Meluruskan apa? Tulang punggung kita. Di sini kita ambil faedah yang kedua, seorang imam kalau melihat kesalahan makmum hendaklah dia ingatkan. Ya, seorang imam kalau melihat kesalahan pada makmum, jangan diam aja, tapi dia berusaha untuk mengingatkan. Seperti halnya Rasulullah SAW dalam hadis ini, melihat orang yang tidak meluruskan ya punggungnya saat rukuk dan sujud, maka Rasulullah langsung mengingatkan setelah selesai apa? Sholatnya. Ya, kadang banyak imam diam aja, padahal sudah jelas dilihat oleh dia, ya, makmum itu melakukan kesalahan. Maka terkadang si makmum mendahului siapa? Imam. Tapi imam setelah sholat diam aja, nggak ngerti. Maka ini imam, ya, berat itu akan ditanya nanti pada Allah pada hari kiamat. Kenapa kamu tidak ingatkan, tidak ingkari? Ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, Ibu. Yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, itu disyariatkan baiat kepada imam yang tertinggi, pemimpin tertinggi. Apa itu baiat? Baiat itu sumpah setia untuk senantiasa taat. Itu namanya baiat. Ya. Dan baiat itu disyariatkan hanya kepada pemimpin tertinggi saja. Karena para sahabat di zaman Rasulullah SAW hanya membaiat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 527. Wa an Talq bin Ali al-Hanafi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW la yanzurullah ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Dari Talq bin Ali al-Hanafi yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada salat seorang hamba yang tidak menegakkan tulang punggungnya antara rukuk dan sujudnya. Ya, antara rukuk dan sujud berarti apa?
i'tidal. Jadi ketika i'tidal pun sama, ya. Ketika i'tidal pun dia itu berusaha untuk menegakkan apa? Berdiri dengan lurus. Dia berdiri apa? Dengan lurus. Beda dengan orang yang memang punya penyakit bongkok misalnya. Memang dia bongkok, ya gimana lagi? Ini orang nggak bongkok, nggak apa-apa, tapi ya dia condong ke depan misalnya. Makanya kita mengenal Imam Nawawi, laisa lil qadir an yaqifa ma'ilan ila ahadi janibaihi za'ilan an sunanil qiyam wala an yaqifa munhamiyan fi haddi raqi'in. Tidak boleh seseorang yang mampu untuk berdiri lalu badannya condong ke salah satu, ke kiri, ke kanan atau ke kirinya. Ya, tidak boleh juga ia berdiri, ya dia meruntuk seperti ruku. Ini ibu sekalian, ikhwat Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan hadis berikutnya 528. Wa Nabi Abdullah Al-Asy'ari anna Rasulullah SAW ra'a rajulan la yutimmu ruku'ah wa yanquru fi sujudi wa huwa yusalli. Faqala Rasulullah SAW law mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seseorang ini mati, nah bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku dan dia sujudnya kayak matuk gitu, cepat banget. Maka Rasulullah SAW, kalaulah orang ini mati dalam keadaan seperti ini, maka ia mati di atas selain millah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, masalul ladzi la yutimmu ruku'ah wa yanquru fi sujudih masalul jari ya'kulu tamrah wa tamratain la yughniyani anhu syai'an. Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan ia mematuk dalam sujudnya seperti orang yang lapar. Dia makan 1 butir dan 2 butir kurma, namun sama sekali tidak menutup rasa laparnya sama sekali. Iya. Di sini ibu ancaman berat, ancaman keras ya bagi orang yang tidak menyempurnakan apa? Rukuknya. Dan demikian pula ancaman keras bagi orang yang sujudnya kayak matuk cepat gitu. Iya. Apa ancaman yang kata Rasulullah SAW? Kalau dia mati, ya, dalam keadaan seperti ini, yaitu dia tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya pun juga kayak apa? Matuk. Kata Rasulullah, maka ia akan mati dalam keadaan selain di atas millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis ini ibu dijadikan dalil oleh mazhab Hambali bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun cuma sekali murtad dari agama Islam. Ini pendapat mazhab Hambali. Ya. Mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir, murtad dari agama Islam. Sementara jumhur mengatakan belum, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini dia mati di atas millah selain Muhammad, artinya di atas ya sesuatu yang bertabrakan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak sesuai dengan apa? Sunnah. Bukan menunjukkan bahwa pelakunya kafir, murtad dari agama Islam. Iya. Pendapat ini yang dibela oleh Syekh Albani dan banyak lagi para ulama dari pendapat jumhur. Di sini menunjukkan juga Bapak dan Ibu sekalian
Yaitu diantara tata cara taklim yaitu dengan darbul mathal, memberikan perumpamaan. Jadi Nabi SAW memberikan perumpamaan. Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk dalam sujudnya seperti orang yang lapar banget. Terus dia cuma makan sebutir dan dua butir kurma, kira-kira kenyang nggak? Nggak kenyang, nggak hilang lapar juga, ya. Tetap aja rasa lapar. Artinya nggak ada manfaatnya gitu. Demikian pula ini, orang yang sholat tapi rukunya nggak disempurnakan, sujudnya kayak matuk, kayak ayam. Maka ini pun juga nggak ada manfaatnya sholatnya, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Masalahnya di negeri kita banyak yang kayak gini nih, Mas. Apalagi pas sholat tarawih. Tuh yakin sholat tarawih tercepat di dunia pasti gitu tuh. Rukuknya nggak sempurna, ya belum rukuk sempurna bersama Allah beliau. Sujudnya kayak ngantuk. Bagaimana Allah akan terima salat orang seperti ini? Iya. Bahkan dalam hadis sudah tegas sekali Rasulullah mengatakan nggak ada manfaatnya salatnya. Karena itu ya, kalau antum masih punya saudara yang kayak gini, baca ini hadis nih. Nih hadisnya nih. Emang kamu ngapain sih cepet-cepetan? Saya nggak betah banget dalam aja sama Allah. Depan film Korea udah sampai melotot tuh. Depan film aja sampai khusyuk. Pas kamu bertemu sama Allah, mau nih cepet-cepet gimana? Subhanallah. Iya. Hadis 529 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna rajula yusalli 60 sanah wa ma tuqbalu lahu shalah la'allahu yutimmu ar-ruku' wa la yutimmu as-sujud yutimmu as-sujud wa la yutimmu ar-ruku'. Ada orang, kata Rasulullah, sholat 60 tahun. Sholat berapa tahun? 60 tahun, bayangkan. Ya. Dan tidak ada satupun yang diterima sholatnya, Masya Allah. 60 tahun sholat, tidak ada satupun sholat yang diterima, gimana ini? Kata Rasulullah, dia sempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan apa? Sujudnya. Dia sempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan apa? Rukuknya. Masya Allah. Lihat, ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. 60 tahun sholat gak diterima gara-gara itu. Ini hati-hati, karena terkadang kita banyak sekali saudara-saudara kita sesama muslim di negeri kita ini sudah dilatih sama orang tuanya kayak gitu cara sholatnya, Pak. Cepat banget. Bahkan kiainya pun juga sudah mengajarkan kayak gitu, cepat banget. Ya, kasihan seperti ini. Ya, kalau caranya seperti itu, tidak sempurna sujudnya, tidak sempurna rukuknya, ya, sujud pun mematuk seperti ayam, maka mengerikan. Tidak ada yang diterima sama Allah sholatnya itu. Hadis 530. Wa an Bilal radhiyallahu anhu annahu absara rajulan la yutimmu ar-ruku'a wa as-sujud. Faqala law mata hadha la mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yurahu Tabrani wa rawatu. Dari Bilal, semoga Allah meridainya, bahwa ia melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Lalu Rasul bersabda, lalu Bilal berkata, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia mati di atas selain billah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan tadi, makna mati di atas selain billah Nabi Muhammad artinya mati tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah
SAW. Ya. Mati tidak sesuai dengan sunnah, apakah pelakunya kafir? Tentu tidak. Ya, sebagaimana ya, itu pendapat jumhur. Hadis 531 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu la yanzuru Allah ila 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyid. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada seorang hamba yang tidak menegakkan punggungnya saat ruku dan sujud, di antara ruku dan sujud. Ya, Allah tidak melihat. Allah tidak melihat maksudnya di sini bagaimana? Ini ancaman bahwa itu dosa besar, bukan dosa kecil. Artinya tidak menerima sholatnya itu, sholatnya tidak sah. Sebagaimana ditafsirkan dalam hadis-hadis yang lain. Warwiya an Ali radhiyallahu anhu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a wa ana rafi'. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, bahwasanya Ali berkata Rasulullah SAW melarang kami untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku. Dan satu yang lain dan dalam keadaan ruku dan sujud. Di sini menunjukkan ibu-ibu haram hukumnya membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Sekarang kalau ada yang bertanya, kalau saya berdoa saat sujud dengan doa dalam Al-Quran boleh nggak? Ya. Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, asal dengan syarat niatnya bukan dalam rangka membaca Al-Quran, tapi niatnya hanya untuk berdoa. Iya, ini pendapat jumhur. Dalilnya apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Semuanya amal itu sesuai dengan niat masing-masing. Sebagian ulama lagi mengatakan tetap nggak boleh. Kenapa kata mereka? Karena larangan membaca Quran dalam hadis ini mutlak. Nabi melarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Nabi tidak membedakan baik itu yang isinya doa maupun tidak doa, selama itu Al-Quran dilarang. Ya. Sehingga kata mereka tetap tidak boleh. Ya tentunya ibu-ibu, kalau mau hati-hati sih, kita cukupkan dengan doa Rasulullah SAW, itu sebenarnya sudah sangat cukup sekali. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil dari Al-Quran, supaya kita lebih berhati-hati, ya, mungkin kata Rabbananya diganti aja jadi Allahumma. Jadi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka kita ganti dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kalau kita ganti dengan Allahumma, udah selamat kita. Karena itu bukan lafaz Al-Quran. Ya Pak ya. Khusyuk banget Pak. Hadis 533. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu salatan. Qala wa kaifa yasriqu salatan? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Manusia yang paling buruk mencurinya adalah yang mencuri salatnya. Kalau Hurairah bertanya bagaimana tata cara mencuri salatnya, itu tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Ini sudah kali ya
Cuman perbedaannya sedikit saja. Kalau yang pertama tadi asraqun nas, kalau ini asraqun nasi sariqah, maknanya sama. Hadis 534. Wa 'an Nu'man bin Murrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma tarawna fi syarib wa zani wa sariq, fadzalika qabla an tanzila fihim al-hudud." Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Hunna fawahish wa fihinna 'uqubah. Wa aswa'u sariqah alladhi yasriqu salatahu. Qalu wa kayfa yasriqu salatahu? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Rahimah. Dan Nu'man bin Murrah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang minum arak, orang yang berzina, dan orang yang mencuri? Dan Rasulullah bertanya ini sebelum diturunkan ayat-ayat tentang hukuman had. Maka para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, ini semua perbuatan fahisyah, dan ini semuanya ada siksanya, sanksinya. Dan mencuri yang paling buruk adalah yang mencuri sholatnya. Mereka berkata, bagaimana tata cara mencuri sholatnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ya, itu tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Di sini juga sama dengan sebelumnya. Hadis 535, wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah SAW jalisun fi nahiyatil masjid fa shalla thumma ja'a fa sallama alayhi fa qala lahu Rasulullah SAW wa 'alayka assalam irji' fa shalli fa innaka lam tusalli fa shalla thumma ja'a fa sallama fa qala wa 'alayka assalam farji' fa shalli fa innaka lam tusalli فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال في الثانية أو في التي لا تليها علمني يا رسول الله. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية ثم ارفع حتى تستوي قائما يعني من السجدة الثانية. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Dan saat itu Rasulullah SAW sedang duduk di pojokan masjid. Lalu orang ini sholatlah dengan cepatnya. Kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa'alaikassalam. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Maka ia kembali sholat lagi dengan sama cepat gitu. Kemudian datang lagi dan mengucapkan salam. Kata Rasulullah, wa'alaikassalam. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Kemudian dia sholat lagi sama, ini cepat. Kemudian datang lagi dan mengucapkan salam. Rasulullah bersabda lagi, wa'alaikassalam. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. 3 kali. Lalu orang ini berkata, alimni ya Rasulullah, tolong ajarkan aku ya Rasulullah, bagaimana tata sholat yang benar itu. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila kamu berdiri untuk sholat, sempurnakan wudumu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Itu takbiratul ihram.
Kemudian bacalah yang mudah bersamamu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai rukukmu tumaknina. Kemudian angkatlah kepalamu sampai kamu benar-benar berdiri lurus. Kemudian sujudlah sampai tumaknina sujudmu. Kemudian angkatlah kepalamu sampai kamu duduk dengan tumaknina. Kemudian sujudlah sampai kamu sujud dengan tumaknina. Kemudian angkat lagi kepalamu sampai kamu duduk dengan tumaknina. Kemudian lakukan itu. Ya. Pada seluruh sholatmu. Dan dalam sebuah riwayat, kemudian angkatlah kepalamu sampai kamu benar-benar duduk dengan berdiri dengan lurus. Bukan Bukhari dan Muslim, dan ia berkata dalam hadisnya, faqala rajul, lalu orang ini berkata, fawallati ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghayra hadha fa'allimni. Orang ini berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak mampu selain ini, tolonglah ajarkan aku. Ya, dikatakan pula oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Sementara Imam Abu Daud meriwayatkan dengan lafaz, "Idza fa'alta dzalik faqad tammat shalatuka." Kalau kamu lakukan seperti ini, sempurnalah salatmu. Wa in taqasta min hadza fa inna ma in taqasta min salatika. Kalau kamu kurang melakukannya, maka salatmu juga kurang. Di sini Ibu ya terkenal di kalangan para ulama ya dengan istilah sholat al-musi sholatan. Hadis orang yang gak becus sholat. Ya, orang yang gak becus sholatnya. Dimana orang ini datang nih ke Rasulullah, ke masjid, lalu sholat dengan cepatnya. Ya. Setelah itu datang ke Rasulullah SAW. Lalu mengucapkan apa? Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Waalaikumsalam. Rasul pun ya menjawab dengan yang sama. Dan ini menunjukkan Pak Bu boleh menjawab salam dengan yang sama. Kalau misalnya orang Assalamualaikum, kita ucapkan Waalaikumsalam, boleh. Tapi yang lebih bagus kita tambahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Ini memberikan kepada kita faedah itu. Orang yang tidak tumaknina, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, tidak sah sholatnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyuruh dia mengulangi sholat sampai 3 kali. Sampai apa? 3 kali. Setiap dia datang ucapin salam, Rasulullah balas salamnya. Rasulullah mengatakan lagi, balik lagi kamu sholat, kamu bersalat. Setelah yang ketiga baru orang ini berkata, demi zat yang diriku berada di tangannya, tolong ajarkan aku ya Rasulullah, aku tidak mampu kecuali ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya. Iya. Tapi setelah itu Rasulullah tidak menyuruh untuk mengulangi lagi. Sehingga diambil faedah oleh para ulama seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan ya pemberian uzur kepada orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh itu diberikan apa? Uzur. Dia nggak tahu masalahnya, nggak paham. Ya. Sini Rasulullah mengajarkan. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu mau sholat, sempurnakanlah apa? Ini menunjukkan ibu-ibu anjuran untuk berwudu setiap kali mau sholat. Tapi kalau misalnya ibu dari zuhur sampai asar nggak kentut-kentut, nggak berhadas, nggak buang air juga, sampai asar tetap masih di atas wudu, maka boleh tidak kita langsung sholat? Boleh.
tapi yang lebih baik tetap dari demikian kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ya, beliau setiap kali mau sholat beliau berwudu walaupun belum batal apa. Tapi pernah sekali-kali dalam safar beliau sholat beberapa sholat dengan sekali wudu. Kemudian kata Rasulullah, kemudian menghadap kiblatlah. Menghadap kemana? Kiblatlah. Menghadap kiblat ibu-ibu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama itu menghadap Ka'bah persis. Ka'bah di depan kita nih, kalau ibu lagi umroh atau haji gitu ya. Maka tidak boleh kita miring kanan dan kiri. Adapun yang kedua, mereka yang jauh dari kiblat, kayak kita di Indonesia nih. Maka kita yang jauh dari kiblat cukup menghadap arahnya saja. Nggak harus pas banget. Misalnya di Indonesia arah kiblat mana? Mana? Barat. Berarti kalau kita sebatas menghadap barat, boleh, nggak masalah. Nggak harus dipas-pasin. Ya, nanti tak nggak pas, nanti nggak sah. Ini salah, ini gulung nih. Ya. Kalau di Indonesia, ya kalau misalnya miring 1 derajat aja udah kemana perginya, ke Afrika kali. Akan sangat sulit kita kalau misalnya harus pas banget. Dan kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taysir, sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Kita yang jauh cukup menghadap arahnya saja udah. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbirlah. Di sini Rasul tidak mengajarkan menghadaplah ke kiblat lalu ucapkan niat. Tidak ada satupun dalil Rasulullah SAW mengucapkan niat ketika mau sholat. Kalau mengucapkan niat itu penting, pasti Rasulullah mengajarkan dalam hadis ini, Pak. Karena hadis ini kata para ulama adalah isinya tentang kewajiban sholat. Iya. Jadi niat itu di mana tempatnya? Di hati, bukan di lisan, bukan. Maka bertakbirlah, yaitu takbiratul bukan takbiratul ihram, hukumnya apa? Rukun. Iya. Sekarang kalau misalnya ibu masuk masjid atau bapak masuk masjid, imam dalam keadaan rukun, maka bapak ketika takbir Allahu Akbar niatkan itu takbiratul ihram. Iya. Kemudian kata Rasulullah, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kemudian bacalah yang mudah dari apa? Dari Al-Quran. Hadis ini ibu dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah. Lafaz hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah bahwa baca Al-Fatihah tidak wajib. Kenapa kata Abu Hanifah? Karena Rasulullah mengatakan bacalah yang mudah dari Al-Quran. Nabi tidak mengatakan bacalah Al-Fatihah. Namun pendapat ini lemah. Yang sahih pendapat jumhur, bahwa Al-Fatihah itu hukumnya rukun. Dari mana? Karena adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada itu. Di antaranya hadis ya, kata Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, man sholat sholatan lam yaqra fihi bi ummil Quran fahiya khidaj. Siapa yang sholat dalam keadaan dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia kurang. Adapun riwayat ini, Bu, ya, karena hadis ini mengatakan kemudian bacalah yang mudah bersamamu dari Al-Quran. Hadis
sini ada dalam riwayat Abu Daud juga, tapi dengan lafaz summa qra' bi ummil kitab. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Dan ini menafsirkan. Ya. Summa rka' hatta tatma'inna rafi'an, kemudian rukuklah sampai rukukmu apa? Tumaknina. Di sini menunjukkan akan wajibnya tumaknina dalam apa? Ruku. Ya. Summa sujud summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian summa rfa' hatta tastawiya qa'iman. Bangunlah sampai kamu berdiri dengan sempurna. Bagaimana sudah kita sebutkan tadi berkata Imam Nawawi ya. Ketika i'tidal itu kita berdirinya secara sempurna. Kemudian sujudlah sampai kamu sujud dengan sempurna. Itu secara tumaknina. Kemudian bangkitlah lagi sampai kamu duduk dengan tumaknina. Kemudian sujud lagi sampai sujud kamu tumaknina. Kemudian bangkit lagi sampai kamu duduk tahiyat dengan tumaknina. Kemudian lakukan itu pada seluruh sholatmu. Ya. Ini dia ibu sekalian. Di hadis ini menunjukkan ya. Bisa kita petik dari hadis ini. Faedah yang pertama, wajibnya mengajari orang bodoh. Wajibnya mengajari orang bodoh yang tidak paham sholat. Dan juga menunjukkan ibu sekalian, orang bodoh itu dimaafkan. Tapi tidak boleh dia sengaja pengen bodoh. Nah, kalau dimaafin jadi bodoh, Ustaz. Kita katakan maaf. Kalau antum lebih senang jadi bodoh, tetap tidak dimaafkan. Iya. Pada selanjutnya, Bapak dan Ibu, di sini menunjukkan husnul ta'limin Nabi SAW. Bagusnya tata cara pengajaran Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah menyuruh orang ini mengulangi sholat sampai 3 kali. Rasulullah SAW tidak langsung mengajarkan sholat yang benar saat itu juga enggak. Sampai dia datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi kamu sholat. Balik, datang lagi. Rasulullah mengatakan balik lagi kamu sholat, balik lagi sholat. Sampai 3 kali. Ketika orang ini minta diajarkan, baru Rasulullah SAW mengajarkan. Iya. Ini menunjukkan akan tata cara taklim Rasulullah yang luar biasa. Di sini kita ambil faedah ya, wujub tumaknina, wajibnya tumaknina dalam sholat. Dan bahwasanya itu termasuk rukun. Dan ya, sisanya sudah kita jelaskan tadi. Kita masuk hadis berikutnya, masih sama ya. Kita baca aja. Hadis 536, wa an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun fadakhala al-masjid fa shalla. Aku duduk di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki, lalu dia masuk masjid dan sholatlah. Lalu kemudian orang ini datang ke Rasulullah dan mengucapkan salam, dan Rasul pun mengatakan, balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Seperti di hadis yang pertama tadi. Lalu orang ini berkata, faqala rajul la adri ma ibta alayya. Orang ini berkata, aku tidak tahu apa salahnya aku ya Rasulullah. Tolong ajarkan aku.
ini menganggap sholatnya udah benar-benar aja gitu. Ya. Tapi kok Rasul nyalahin terus? Kenapa sih? Yang menunjukkan Bu, kita dalam beribadah itu jangan hanya sebatas menurut pendapat kita. Dan saya kok kayaknya bagus-bagus aja deh. Ya. Cara sholat seperti ini salah. Kita tidak boleh dalam beragama itu menurut pendapat dalam beribadah itu. Kewajiban kita adalah cari dalilnya, sesuai nggak dengan sholat Rasulullah SAW. Kalau ternyata sesuai, alhamdulillah. Kalau nggak sesuai, maka wajib kita sesuai dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kali kamu melihat aku apa? Sholat. Maka Nabi bersabda, innahu la tatimu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah Ta'ala. Sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang sampai ia menyempurnakan wudhu seperti yang Allah perintahkan. Artinya wudhunya harus sesuai dengan perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa yaghsilu wajhahu wa yadayhi ila mirfaqain, yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila ka'bain. Di mana ia mencuci wajahnya dan dua tangannya ia cuci sampai siku-siku. Dan ia mengusap kepalanya dan mencuci dua kakinya sampai mata kaki. Tsumma yukabbirullah wa yahmaduhu wa yumajjiduhu. Kemudian ia bertakbir, membesarkan Allah dan memujinya dan memuliakannya. Wa yaqra'u minal Qur'ani ma adzina Allahu lahu fihi mutayassar. Dan ia membaca dari Al-Qur'an yang Allah izinkan kepadanya dan mudah untuknya. Maksudnya itu Al-Fatihah. Tsumma yukabbir wa yarka. Kemudian ia bertakbir dan ruku. Ini namanya takbir apa? Takbir intiqal, takbir perpindahan, ya. Wa yada'u kaffaihi 'ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi. Dan ia meletakkan dua telapak tangannya di atas dua lututnya. Ya. Ketika ruku ya. Ketika ruku ia letakkan dua telapak tangannya di atas dua apa? Lutut. Saya pernah lihat ada orang yang ruku yang dia pegang tuh betis, Pak. Ya. Ini nggak benar. Karena yang diperintahkan dalam hadis ini meletakkan di atas dua apa? Lutut. Ya, wajib. Sampai sendi-sendinya tumakninah dan lurus. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa yastawi qa'iman hatta ya'khudha kullu 'azmin ma khadahu. Dan ia pun berdirilah dengan lurus tegak sampai tulang itu kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, ucapan ini sampai tulang itu kembali ke tempatnya masing-masing dipahami oleh Syekh Albani, artinya tangannya lurus. Tangannya apa? Ketika iktidal itu tangannya apa? Lurus. Ini pendapat jumhur. Kenapa? Karena kalau tulang itu sendi-sendi itu, ya, setiap tulang itu kembali kepada tempatnya masing-masing, berarti lurus dong. Karena manusia itu pada asalnya apa? Lurus. Sementara sebagian pendapat Hanafiyah, dan itu pendapat Syekh bin Baz, maksud daripada tulang kembali kepada tempatnya yaitu sedekap. Itu apa? Sedekap. Dalilnya Syekh bin Baz adalah hadis yang umum. Itu minas sunnah. Wad'ul yamin 'alal yusra
sholat. Termasuk sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Kata Syekh bin Baz, hadis ini umum, baik sebelum ruku maupun setelah ruku. Siapa yang mengkhususkannya sebelum ruku saja wajib bawa dalil. Adapun hadis ini sampai dia mengambil tulangnya, mengambil tempatnya, maksudnya kembali seperti keadaan sebelum ruku. Kembali ke keadaan sebelum ruku. Bagaimana? Sedekah. Iya. Sementara Imam Ahmad pendapatnya dua-duanya boleh. Mau lurus boleh, sedekah juga boleh. Iya. Kita lanjutkan, wa yuqimu sulbahu tsumma yukabbir. Dan ia luruskan tulang punggungnya ketika i'tidal itu. Tsumma yukabbir, kemudian takbir. Ini disebut dengan takbir intiqal. Ini menunjukkan Pak Ibu bahwa takbir intiqal hukumnya wajib juga. Ya. Kapan kita mengucapkan takbir? Kata Syekh Bakar Abu Zaid, kita ucapkan saat kita berpindah. Ketika kita mau bergerak pindah, ucapan Allahu Akbar. Iya. Saat kita berpindah kan disebut dengan takbir apa? Intiqal. Intiqal itu artinya apa? Berpindah. Iya. Tapi kalau disebut takbir intiqal, kata beliau, berarti diucapkannya saat berpindah. Sebagian imam ketika dia sujud Allahu Akbar, pas sudah sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Salah. Yang benar pas ketika mau turun sujud ucapkan Allahu Akbar. Iya. Kita lanjutkan. Kemudian dia takbir dan maka sujud. Wa yumakin jabhatahu minal ard, dan mengokohkan jidatnya di bumi. Mengokohkan jidatnya di mana? Di bumi. Jadi benar-benar nempel tuh jidat tuh ke bumi. Ya. Sekarang kalau kita pakai peci, boleh nggak ketutupan dengan peci? Ya. Jumhur mengatakan makruh, yang lebih baik dibuka, Pak. Tapi tidak sampai batal sholatnya. Ya. Hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi, sampai sendi-sendinya tumakninah. Ya. Tsumma yukabbir fayarfa' rasahu, kemudian bertakbir lagi dan mengangkat kepalanya. Wa yastawi qa'idan ala maq'adatihi wa yuqimu sulbahu, dan ia pun duduklah dengan tegaknya di atas pantatnya itu. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ada dua cara. Cara yang pertama duduk iftirash. Duduk apa? Iftirash. Cara yang kedua yaitu duduk di atas dua tumit, di mana kakinya ditegakkan dua-duanya. Kalau kita duduk di atas dua tumitnya, ini pun juga sunnah. Tapi itu adanya hanya pada duduk di antara dua sujud. Jangan bawa Pak, ilmu Pak. Iya. Wajukimu sulba, dan dia ketika duduk itu di antara dua sujud tetap menegakkan tulang punggungnya. Insya Allah. Rasulullah SAW selalu memperhatikan masalah tulang punggung. Duduk dengan lurus, berdiri dengan apa? Lurus. Ketika ruku dan sujud pun dengan apa? Lurus. Ya. Untuk tanyakan deh kepada para ahli kesehatan, ahli tulang. Tulang punggung itu ternyata banyak sekali syarat-syaratnya. Ya. Kesehatan tulang punggung kita itu sangat berpengaruh pada kesehatan badan kita ternyata apa? Ya, ternyata Rasulullah SAW dalam sholat sangat memperhatikan ini.
lurusnya tulang punggung. Kemudian setelah selesai Rasulullah bersabda, "La tatimu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik." Tidak sempurna salat seseorang sampai dia melakukan ini. Artinya yang disebutkan oleh Rasulullah ini semua dalam hadis ini semua hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Berkata Nasai, dan ini lafaz Imam Nasai dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Dan beliau berkata di akhirnya, "Fa idza fa'alta dzalik faqad tamat salatuka." Apabila kamu lakukan ini, maka salatmu telah sempurna. Wa in taqasta minha syai'an in taqasta min salatika. Kalau kurang, maka salatmu juga akan kurang. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali Bapak atau Ibu ada yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketika kita sholat dalam keadaan di atas kendaraan, apakah harus tetap juga menghadap kiblat? Yang pertama, Dalam keadaan di atas kendaraan, kereta api atau pesawat atau yang ibu-ibu yang ngobrol. apakah harus tetap menghadap kiblat? Apakah sholat sunnah maupun sholat fardu ya? Jazakallahu. Salat di atas kendaraan. Pertama, pada asalnya salat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Ingat, pada asalnya salat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Selama kita bisa turun, wajib turun. Kecuali kalau tidak mungkin turun. Kalau tidak mungkin turun, maka ini namanya darurat. Dan kaidah mengatakan darurat membolehkan yang terlarang. Yang kedua, pada asalnya selama kita wajib menghadap kiblat, selama kita mampu menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat. Selama kita mampu menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Sekarang di kereta antum bisa nggak menghadap kiblat? Bisa, ya udah wajib. Iya. Tidak bisa, tidak mungkin Ustaz. Ya udah, kalau tidak mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Usahakan dulu harus menghadap ke kiblat. Iya. Karena masalah sholat wajib. Kalau sholat sunnah sih nggak masalah. Kalau sholat sunnah untuk ngikutin kemana arah terserah. Tapi untuk sholat wajib usahakan. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah selesai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Assalamualaikum Ustaz. Mau izin bertanya Ustaz? Iya. Jazakallah khairan katsiran atas ilmu yang sudah disampaikan Ustaz. Saya ada dua pertanyaan. Satu aja Pak. Oh ya. Ini Ustaz. Kalau saya setiap habis sholat asar itu setelah selesai kan saya berdoa tentang hajat-hajat saya Ustaz. Apakah boleh tiap hari saya lakukan setiap saat setiap habis sholat asar seperti itu Ustaz? Kenapa Bapak mengkhususkan habis sholat asar? Karena saya pernah dengar hadis bahwa malaikat katanya kan gantian shift itu setiap habis sholat asar Ustaz. Apakah hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan juga? Rasulullah yang bersabda begitu, ternyata Rasulullah tidak mengkhususkan sholat berdoa saat asar. Ya, Rasulullah hanya memberitahu saja bahwa malaikat siang dan malaikat malam bergantian dan bertemunya di dua sholat asar dan sholat subuh. Ketahuilah Pak, pertama, kita sangat dianjurkan untuk berdoa saat sujud. Kata Rasulullah, "Amma sujud fa'aksiru fihi du'a." Adapun sujud, perbanyaklah berdoa. Faqamilun an yustajaba lakum, karena itu lebih dekat untuk diijabahnya.
Lebih dekat apa? Ijadah. Kenapa Bapak tidak gunakan tas sujud untuk banyak berdoa? Yang kedua, sebelum salam Rasulullah pun menganjurkan kita banyak berdoa. Adapun setelah selesai sholat, menjadi ikhtilaf para ulama apakah boleh berdoa atau tidak. Sebagian mengatakan tidak disyariatkan karena tidak ada satupun riwayat bahwa Rasulullah SAW mengkhususkan doa setelah sholat. Sebagian mengatakan boleh. Ya, ada riwayat yang menunjukkan kepada hal itu, diantaranya hadis yang Rasulullah mengajarkan zikir subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, kemudian kata Rasulullah kalau dia mengucapkan Allahumma ighfirli maka Allah pasti ijabah. Yang jelas kata Ibnu Qayyim, siapa yang ingin berdoa setelah sholat hendaknya setelah selesai zikir seluruhnya. Dan tidak ada satupun riwayat Rasulullah SAW berdoa setelah sholat itu dengan mengangkat tangan. Sementara yang sholat bersama Rasulullah SAW itu banyak sahabat, ribuan. Tidak ada satupun dari sahabat ya yang mengatakan Rasulullah SAW kalau habis sholat mengangkat tangannya berdoa. Ya. Karena itulah yang lebih bagus kita, Bapak banyakin doa itu saat apa? Sujud dan sebelum salam. Saat kalau sholat berjamaah tapi masbuk 1 rakaat, maka pas rakaat keempat untuk makmum duduknya seperti apa yang benar? Mengikuti imam duduk akhir atau duduk iftirash ya Ustaz? Untuk yang masbuk juga. Untuk yang masbuk wallahu a'lam duduknya iftirash. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan dalam riwayat bahwa duduk iftirash itu adalah khusus kalau di rakaat yang ada padanya salat. Sementara si makmum ini belum salam. Belum apa? Salam. Dia akan melanjutkan lagi. Ya, dia akan melanjutkan lagi. Bagaimana dengan hadis? Bukankah kita wajib mengikuti imam? Betul, tapi dikecualikan saat ini. Ya, itu bahwa duduk iftirash itu khusus ketika duduk saat duduk yang ada padanya apa? Salam. Sementara ini belum salam dia akan melanjutkan lagi. Ada orang yang udzur tidak bisa melakukan sholat karena dia operasi. Apakah setelah orang itu sehat harus diqadha sholatnya? Kalau dia operasi selama 8 jam atau seharian, hingga pada waktu itu dia tidak sadarkan diri karena dibiuskannya, baru kemudian siuman sadar dan ternyata sudah lewat tiga waktu sholat. Maka saat dia sudah sadar dan dia bisa melakukannya, ketika sadar itu dia mengqadha sholat-sholatnya tersebut. Tidak menunggu dia sehat dulu jam-jam gitu, enggak. Sebagian orang ya ketika sakit itu dia nggak sholat. Kemudian setelah sehat baru diqadha semuanya, salah itu. Walaupun ketika kita sakit tetap wajib apa? Kata Rasulullah SAW, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu duduklah. Jika tidak mampu juga maka berbaring. Assalamualaikum. Iya, pokoknya berurutan. Ustaz, mau nanya, boleh izin tanya? Silakan. Itu Pak Ustaz, kalau kita tinggal di apartemen yang lantai atas dan pernah ada di masjidnya di lantai atas yang bawah kan buat pertemuan misalnya, itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Kan katanya jidat harus ke bumi ya. Apa?
jidat kalau lagi sujud kan harus menempel di bumi. Berarti kalau di tingkat atas nggak boleh gitu. Kan berarti di awal-awal. Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah, tinggal di rumah Abu Ayyub di loteng tingkat kedua. Di loteng tingkat kedua dan sholat di sana, boleh kan? Iya. Apa bedanya tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dengan tingkat 15? Sama, nggak masalah. Bagaimana sholat saya, apakah diterima atau tidak? Karena lutut dan pinggang sakit sehingga sholat tidak sempurna. Nah kalau ini kepengecualian, Pak. Namun juga orang sakit. Kalau orang sakit dimaafin, Pak. Ya. Kita tadi itu hadis berbicara tentang orang yang sehat dan mampu. Adapun kalau bapak memang sakit, ya gimana lagi? Dimaafkan. Kalau kita bermakmum kepada imam, apakah kita tetap baca Al-Fatihah juga? Sebaiknya baca. Sebaiknya apa? Baca Al-Fatihah. Kan sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah pernah sholat subuh. Kemudian ya Rasulullah SAW mendengar sebagian sahabat ada yang membaca juga di belakang. Apa kata Rasulullah SAW? La taqra'u ya illa bi Fatihatil Kitab. Jangan membaca apapun di belakang imam kecuali Al-Fatihah saja. Ya. Tapi usahakan bacanya pas di saat-saat imam diam. Saat-saat imam apa? Iya, seperti yang kemarin kita sebutkan. Kalau imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, biasanya kan diam tuh. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ataupun Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita juga apa? Maliki yaumiddin. Iya. Kalau kita tidak boleh membaca Al-Quran saat ruku dan sujud, bagaimana kalau dalam sholat kita membaca surat di Al-Quran? Maksudnya kita tidak boleh membaca Al-Quran saat sujud dan ruku. Bagaimana kalau dalam sholat kita membaca surat di Al-Quran? Ya memang dianjurin. Habis baca Al-Fatihah, baca surat. Yang nggak boleh itu pas ketika ruku dan sujud doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan sujud boleh dilafadzkan atau dalam hati. Dilafadzkan ibu, doa dan zikir itu adalah amalan lisan. Ya. Jadi doa itu dilafazkan ya, bukan sebatas di hati. Kalau niat sholat tidak boleh dilafazkan, apakah boleh diniatkan dalam hati saja? Memang tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan. Bacaan surat untuk sholat rawatib yang 2 rakaat, apakah baca 2 surat juga? Artinya 2 rakaat setelah Fatihah baca surat gitu. Di 2 rakaat itu, ya memang disyariatkan begitu. Ya, disyariatkan demikian. Sunnah tapi hukumnya tidak wajib. Baca doa istiftah boleh di atas wajib tidak? Sunnah atas pendapat jumhur. Ulama berpendapat bahwa doa istiftah itu hukumnya sunnah, tidak wajib.
Saat kita takbiratul ihram, boleh nggak kepala kita dibungkukkan? Loh kok dibungkukkan? Ketika takbiratul ihram itu bagusnya ya di kepala kita tetap menghadap ke tempat sujud. Ya. Mata kita melihat ke tempat apa? Sujud. Kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Bagaimana cara sholat orang sakit yang tidak bisa berdiri? Tadi hadisnya sudah kita bacakan. Sholatlah berdiri, kalau tidak mampu maka apa? Duduk. Kalau tidak mampu maka apa? Berbaring. Kalau dalam keadaan duduk gimana dong? Itu sujudnya lebih rendah daripada apa? Rukuknya. Kalau dalam keadaan berbaring gimana? Kalau bisa di atas rusuk yang kanan menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa di atas rusuk yang kanan, ya udah berbaring. Kemudian kita bertakbir Allahu Akbar. Ketika ruku cukup dengan apa? Gerakan kepala aja nggak masalah. Tadi Ustaz mengatakan Rabbana atina fid dunya diganti Allahumma. Kenapa harus diganti? Ini kayaknya dengarnya sliver sambil ngantuk gitu, ngantuk asoy. Tadi kan saya sudah sebutkan terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum membaca doa yang berasal dari Al-Qur'an yang ada dalam buku, dan jumhur mengatakan boleh dengan syarat niatnya bukan baca Qur'an. Sebagian ulama mengatakan haram tetap. Kenapa? Karena larangannya mutlak. Rasulullah melarang baca Quran dalam buku, dan karena larangannya mutlak masuk padanya ayat-ayat yang isinya doa. Karena itu juga termasuk ayat Saya katakan tadi yang lebih hati-hati kalau memang kita mau menggunakan ayat-ayat doa, kita ganti aja depannya. Yang tadinya Rabbana atina kita jadikan Allahumma atina, supaya kita terhindar dari membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Dan Rasul pun juga pernah menggantinya, Pak. Ketika Rasul mengunjungi seorang sahabat yang sakit, kemudian Rasul mengajarkan ucapkan doa Allahumma atina fid dunya hasanah. Artinya sahih milik Hakim. Bacaan setelah sholat tahajud itu apa? Rasulullah SAW kalau setelah selesai sholat witir mengucapkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ketika kita duduk iftirash karena tahiyat pertama dan imam sudah duduk tahiyat akhir karena masbuk, apakah bacaan kita sama tahiyat aja? Ya, kita tahiyat lalu sholawat. Kalau kita mau berdoa silahkan, karena ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah juga berdoa di tahiyat yang pertama. Iya, di tahiyat di 2 rakaat. Tahiyat di apa? Di 2 rakaat. Nah demikian, semoga yang sampaikan